Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Febrianti dari Prodi Manajemen. Dan di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS dengan mata kuliah Statistika Bisnis, dan dosen pengampu saya itu Bapak Hendra Permadi STMM. Nah, soal yang pertama itu diketahui tabel perkembangan komoditi tahun 2019 sampai tahun 2020 sebagai berikut. Lihat kolomnya ya teman-teman. Komoditi yaitu ada A, B, C, dan D, dan E. Yaitu tahun 2019 ada harga dan kuantitas. Harga itu yang ke A itu komoditi A yaitu ada 300, dan yang B itu 350, C itu 375, yang komoditi D itu 400, dan komoditi E itu 450. Jadi kuantitasnya yaitu 45, yang komoditi B itu 44, komoditi C itu kuantitasnya 50, komoditi D itu kuantitasnya 56, dan komoditi E kuantitasnya 60. Dan di sebelah itu kanan itu tahun 2020. Harganya itu komoditi A itu 325, dan harga komoditi B itu harganya 375, komoditi C harganya 400, komoditi D harganya 425, komoditi E harganya 475. Kuantitasnya itu komoditi A itu kuantitasnya 50, dan B itu kuantitasnya 52, dan C itu kuantitasnya 66, dan D itu kuantitasnya 60, dan E itu kuantitasnya 55. Berdasarkan tabel di atas, hitunglah indeks tahun 2020 dengan tahun dasar 2019. Itu caranya ya teman-teman. Yang A itu indeks like species. IL sama dengan sigma HT dikali KO dikali 100, dan dibagi sigma HO dikali KO. Jadi sama dengan 103.425 dibagi 97.000 dan dikali 100, jadi hasilnya 106,57. Jadi nilai indeks Lipase 106,57 ini menunjukkan bahwa harga komoditi dari tahun 2019 sampai tahun 2020 telah meningkat 6,57%. Dan cara yang B itu indeks Purchase. IP sama dengan sigma HT dikali KT per sigma HO dikali KT dikali 100 sama dengan 113.000, jadi 113.775 dibagi 106.700 dikali 100 sama dengan 106,63. Jadi nilai indeks Purchase 106.063 ini menunjukkan bahwa harga komoditi dari tahun 2019 sampai tahun 2020 telah meningkat jadi 6,63%. Dan C itu indeks Drobis, yaitu ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2 sama dengan 106,57 ditambah 106,63 dibagi 2 yaitu sama dengan 106,6. Jadi nilai indeks Drobis 106,6 berarti harga komoditi meningkat jadi 6,6%. Yang D itu indeks Fisher. IF sama dengan pangkat yaitu IL dikali IP sama dengan kuadrat itu 1.136.356 sama dengan 106,6. Jadi nilai indeks Fisher 106,6 berarti harga komoditi meningkat 6,6%. Yang K itu indeks Marshall IME sigma HO dalam kurung KO ditambah KT
dibagi sigma HO dalam kurung KO ditambah KT dikali 100 sama dengan hasilnya 217, jadi 217.200 perak dibagi 203.750 dikali 100 sama dengan 106,6. Jadi nilai indeks Marshall Edwards 106 di 6, berarti komoditi meningkat 6,6%. Soal nomor 2. Diketahui ramalan jumlah tamu hotel ABC tahun 2015 sampai tahun 2020. Ya tabelnya ya teman-teman. Nomor 1 sampai 6. Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Jadi tamunya 2015 yaitu 465. Jadi 2016 itu tamunya 445 dan 2017 itu tamunya 470. 2018 itu tamunya 386 dan 2019 itu tamunya 395. Dan 2020 itu tamunya 350. Dari data di samping, buatlah ramalan jumlah tamu tahun 2025 dengan menggunakan metode seni rata-rata dan kuadrat kecil. Nah, gini teman-teman, mari kita rumuskan. Yang pertama itu metode seni rata-rata. Ya teman-teman, pada tabelnya itu sampai tahun 2020. Jadi, yang tadi kita omongin tamunya sampai dengan 2020. Jadi X tahun 2015 tamu jadi 465. Jadi X K1 dikali K X K1 jadi min 1 dan X K2 jadi min 4. Dan yang kedua itu tahun 2016 tamunya 445, X-nya yaitu 460 dan dan XK1 itunya jadinya 0 dan XK2 jadinya min 3. Dan nomor 3 itu tahun 2017. Jadi tamunya 470 dan X-nya itu tidak ada. Dan jadi XK1-nya itu ada 1 dan XK2-nya itu min 2. Nomor 4 itu 2018. Tamunya itu 386. X-nya itu K2 dan XK1-nya itu 2 dan XK2-nya itu min 1. 2019 tamunya itu 395, jadi X-nya itu 377. XK1-nya itu 3 dan XK2-nya itu 0. Tahun 2020 itu tamunya 390 dan X-nya itu tidak ada dan XK1-nya itu 4 dan XK2-nya itu 1. Jadi Y1 sama dengan X ditambah BX. Jadi B 377 diambil 460 dan dibagi tahun 2019 sampai diambil 2016 sama dengan min 83 per 3. Jadi hasilnya min 27,6. Nah, caranya gini ya teman-teman. Jadi K1 dibagi Y1 sama dengan 460 ditambah dalam kurung min 27,6 dalam kurung 9 dan hasilnya sama dengan 460 diambil 248,4. Jadi hasilnya 211,6. Dan cara yang kedua itu K2 dikali Y1 2025 sama dengan 377 ditambah dalam kurung di min 27,6 dalam kurung 6 sama dengan 377 diambil 165,6, hasilnya 211,4. Nah, cara yang kedua itu metode kuadrat kecil, yaitu dari tahun 2015 sampai 2020. Jadi
Kita amati ya teman-teman. Tahun 2015 tamunya itu 465. Jadi X-nya itu min 5 dan X2-nya itu 25. Jadi X dikali Y itu jadi min 2325. Tahun 2016 tamunya itu 2445 dan X-nya itu min 3 dan X2-nya itu 9 dan X kali Y itu jadi min 1335. Tahun 2017 tamunya itu 470, X-nya itu min 1 dan X2-nya itu 1 dan X kali Y itu min 470. Tahun 2018 itu tamunya 386, X-nya itu 1, X2-nya 1 dan X kali Y itu ya 386. Tahun 2019 itu tamunya 395, X-nya 3 dan X2-nya itu 9 dan X dikali Y itu 1185. Tahun 2020 itu tamunya itu 350 dan X-nya itu 5 dan X2-nya itu 25 dan X kali Y itu 1750. Jadi sigma tahun tamunya itu jadi 2511 dan X-nya itu 0 dan X2-nya itu 10 dan X kali Y itu min 809. Nah, di samping itu ada rumusnya itu A sama dengan sigma Y dibagi N. B sama dengan sigma X Y dan dibagi sigma X2. Ya, jadi Y1 itu sama dengan A ditambah BX. Jadi A itu 2511 dibagi 6 sama dengan 418,5. Dan B itu sama dengan min 809 dibagi 70 sama dengan min 11,56. Jadi Y1 2005, jadi ramalan 2025 sama dengan 4185 ditambah dalam kurung min 11,56 dalam kurung 15 sama dengan 418,5 diambil 173 min 4 sama dengan hasilnya 245,1. Nah, soal nomor 3 itu diketahui tabel volume penjualan barang PT ABC tahun 2014 sampai tahun 2020. Ya tabelnya teman-teman ya. Dari tahun 2014 nya itu udah 300, X-nya itu min 3, jadi X dikali Y itu min 900. X2 itu 9 dan X2 dikali Y jadi 2700 dan X-nya itu 81. Tahun 2015 itu Y-nya itu 290 dan X-nya itu min 2. Jadi X dikali Y itu min 550. Dan X-nya 2 itu 4 dan X2 dikali Y itu 1160. Jadi X-nya 16. Tahun 2016 itu Y-nya itu 350 dan X-nya itu min 1 dan X dikali Y itu min 350 dan X2-nya itu 1 dan X2 dikali Y itu jadi 350 dan X-nya itu 1. Tahun 2017 yaitu Y-nya itu 285 dan X-nya itu 0 dan X dikali Y-nya 0 dan X2-nya 0 dan X2 dikali Y-nya 0 dan hasilnya X itu 0. Tahun 2018 itu Y-nya itu 325, X-nya 1 dan X kali Y itu 325. Jadi X2 1, X2 dikali Y jadi 325 dan X-nya itu 1. Tahun 2019 itu Y-nya itu 345 dan X-nya itu 2 dan X dikali Y itu 660 dan X2-nya itu 4 dan X2 dikali Y itu jadi 1380 dan X-nya itu 16. Tahun 2020 itu Y-nya itu 360 dan X-nya itu 3, jadi X dikali Y sama dengan 1080 dan X2 itu 9 dan X2 dikali Y itu jadi 3240 dan X-nya 81. Jadi jumlahnya sigma Y
Dari tahun 2014 sampai 2020 itu hasilnya yaitu 2255 dan X-nya itu 0 dan X dikali Y itu 265 dan X2 nya itu 28 dan X2 kali Y itu jadi 9155 dan X-nya itu 196. Nah, jadi gini ya teman-teman, jadi ramalan 1 itu sama dengan A ditambah B X ditambah CX2. Yang A itu dalam kurung sigma Y dalam kurung sigma kali X4 diambil dalam kurung sigma X 2Y dalam kurung sigma X2 pangkat 2 dibagi N dalam kurung sigma X4 dalam kurung sigma X2 dalam pangkat 2 sama dengan jadi 2255 dikali 196 diambil 9155 dikali 25 dibagi 7196 diambil dalam kurung 28 per pangkat 2 yaitu hasilnya 441.980 diambil 256 340 hasilnya yaitu 1300 dan dibagi 1372 diambil 784 dan hasilnya 185.640 dibagi 585 dan hasilnya 315,7. Yang B itu sigma XY dibagi sigma X per pangkat 2 sama dengan 265 dibagi 28 hasilnya 9,46 dan yang C itu N sama dengan dalam kurung sigma X2 per Y diambil dalam kurung X sigma X2 dalam kurung sigma Y dibagi N sigma di X4 diambil dalam kurung sigma X2 per pangkat 2 jadi 7 dalam kurung 9155 diambil 28 kali 2 kali 28 dikali 2055 dibagi 7 dalam kurung 196 diambil 28 per pangkat 2 hasilnya 64.085 diambil 63.140 jadi hasilnya dibagi 1372 diambil 784 dan hasilnya 945 dibagi 585 jadi hasilnya 1,6. Jadi Y1 tahun 2025 sama dengan A ditambah BX CX2 jadi 315,7 ditambah 9,46 dalam kurung 8 ditambah 1,6 dalam kurung 8 per pangkat 2 sama dengan 319,7 ditambah 75,68 ditambah 102,4 jadi hasilnya 493,78. Soal nomor 4 yaitu suatu univ memperkirakan mahasiswa yang akan dropout 10% pada semester 8. Carilah probabilitas dari 20 mahasiswa yang dipilih secara acak dari sejumlah besar mahasiswa tersebut. Kurang dari 8 yang akan dropout yaitu P sama dengan 0,1 dan Q sama dengan 0,9 dan N sama dengan 20. Jadi P dalam kurung R per 8 itu sama dengan titik tanda tanya dan P dalam kurung R per 8 itu sama dengan P dalam kurung 0 dalam kurung P dalam kurung 1 ditambah P dalam kurung 2 tambah dengan titik P dalam kurung. Jadi hasilnya 2086.
Terima kasih.